Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, anak-anak kelas 5 akan belajar matematika, materi penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami operasi hitung penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar penjumlahan dengan penyebut yang sama. Nah, hari ini kalian akan belajar penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Masih ingat syarat penjumlahan pecahan? Iya, syarat penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Nah, ada langkah-langkahnya untuk menjumlahkan pecahan berbeda penyebut. Yang pertama, lihat dulu penyebutnya, dicek ya, udah sama apa belum? Kalau belum sama, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, kelas 4 kalian dulu sudah belajar ya, mencari KPK. Nah, setelah KPK-nya ketemu, baru dikerjakan sesuai operasi hitung yang diminta. Ya, sebelum mencari KPK, kalian juga harus ingat ya, bilangan prima. Nah, itu penting sekali bilangan prima karena untuk membagi angka-angkanya saat mencari KPK. Bilangan prima yang paling kecil dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh soal ke kalian. Perhatikan baik-baik ya. Nomor 1. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Sudah sama apa belum? Iya, penyebutnya masih berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita harus apakan dulu? Samakan dulu dengan mencari KPK. Penyebutnya, dilihat di sini penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 2. Nah, berarti kita harus mencari KPK 3 dan 2. Nah, bagaimana caranya mencari KPK? Kita gunakan rumus Tera sharing yang pakai garis-garis. Nah, kita tulis dulu penyebutnya 3 dan 2 seperti ini. Lalu kita kasih garis. Nah, garis ini dianalogikan atau diibaratkan untuk membagi. Bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, berapa kira-kira? Yang salah satu bilangan ini bisa dibagi. Dibagi 2. Iya, dibagi 2. 3 dibagi 2. Nanti hasilnya berapa di sini? Terus 2 dibagi 2, hasilnya berapa di sini? Ya. 3 dibagi 2 hasilnya tetap 3 karena tidak habis dibagi 2. Lalu 2 dibagi 2. Hasilnya 1, ditulis di sini. Nah, kalau masih seperti ini, kita masih belum selesai. Nah, kita tarik garis lagi. Dibagi dengan bilangan prima berapa? 3. Iya, karena di sini udah nggak ada yang bisa dibagi 2. Jadi naik baginya 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa. Berarti satunya turun. Kalau di sini sudah ketemu angka 1 dan 1 berarti sudah selesai. Nah, yang dinamakan KPK adalah yang ini. Nih, yang dikotak-kotakin sama Bu Guru. Yang tadi untuk membagi penyebut ya. Berarti KPK antara
3 dan 2 adalah 2 dikali 3. Nih, 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, jadi KPK 3 dan 2 sama dengan 6. Setelah KPK-nya sudah selesai, nah, kita langsung ke operasi hitungnya. Nah, di sini ditulis lagi soalnya 1/3 ditambah 1/2 sama dengan, nah, kita tulis dulu penyebutnya di sini. 6. 2 dari mana sih 2? Kok tiba-tiba ada 2? Nah, Bu Guru kasih tahu caranya. 6, hasil dari KPK tadi, 6 dibagi 3, hasilnya 2. Setelah itu dikalikan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, mudah? Ya, Bu Guru lanjutkan. Terus setelah itu ditambah ya, ditambah. Sini penyebutnya kan per 6 lagi tuh. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, terus 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya kan sudah sama semua nih. Jadi, kalian sudah langsung bisa menjumlahkan. Atas ditambah atas. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ingat, kalau penyebutnya sama, tidak dijumlahkan ya yang bawah ya. Tapi ditulis kembali penyebutnya 6. Jadi, 1/3 ditambah 1/2 hasilnya adalah 5/6. Ya, selanjutnya. Ya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, berapa? Nah, soalnya 14/15 ditambah 6/10 sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu penyebutnya. Nah, 15 sama 10. Belum sama ya. Kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. KPK antara 15 dan 10. Kita gunakan rumus terasering. Kita tulis dulu 15 dan 10-nya, seperti itu. Lalu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Karena 15 dan 10, di antara 15 dan 10 itu ada yang bisa dibagi 2, yaitu 10. 15 dibagi 2 tidak bisa. Jadi hasilnya tetap 15. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ditulis 5. Lalu kita bagi lagi. Bagi 3. Iya, karena itu 15-nya bisa dibagi 3. Jadi kita bagi 3 dulu. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3. Tidak bisa ya, tidak habis ya. Jadi nanti ditulis 5. Nah, setelah itu kita bagi lagi 5. Ya, karena 2, 3 itu tidak bisa untuk membagi 5. Jadi kita naik lagi bilangan primanya ke 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Setelah itu ketemu kan KPK-nya. KPK 15 dan 10 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, kita hitung. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Setelah itu, kita samakan penyebutnya. Nah, tulis soalnya lagi. 14/15 ditambah
6/10 sama dengan, nah penyebutnya tulis dulu, per 30 tadi ya. Ya, ingat caranya, 30 dibagi 15 sama dengan 2. 2 dikali 14 sama dengan 28. Tulis di sini 28. Kalau sudah ditambah, ini ya, yang per 30 yang ini ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Setelah penyebutnya sudah sama, kalian bisa menjumlahkan secara langsung. Nah, kita jumlahkan 28 ditambah 18. Maaf, 28/30 ditambah 18/30 sama dengan 46/30. Jadi yang ditambahkan itu yang pembilangnya saja, yang atas ya. Yang penyebutnya ditulis lagi. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan dari Bu Guru bisa diterima? Insya Allah bisa ya. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi dengan jujur. Nah, soalnya itu berjumlah 3 soal. Dikerjakan di buku matematika kalian. Jangan lupa penjelasan dari Bu Guru tadi diperhatikan ya, supaya kalian tambah bisa mengerjakan. Oke, dari Bu Guru cukup sekian. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.